Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizati Daraini, NIM T 2019-1097. Di sini saya akan membahas tentang konsep terjemah Al-Quran. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran itu diturunkan di Mekah dalam berbentuk bahasa Arab. Nah, karena seiring berkembangnya zaman, maka Islam itu tersebar atau meluas ke seluruh penjuru dunia, sehingga mau tidak mau terjemah Al-Quran itu perlu dilakukan supaya umat Islam yang ada di seluruh dunia itu sama-sama memahami Al-Quran dan isi kandungannya, seperti itu. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang definisi dari terjemah Al-Quran, kemudian macam-macam dari terjemah Al-Quran, hukum, syarat, kemudian perbedaan tafsir dan terjemah, kemudian juga ada urgensi, sejarah, dan juga mini riset tentang konsep terjemah Al-Quran itu sendiri. Baik, definisi dari terjemah Al-Quran. Nah, terjemah sendiri secara bahasa itu bisa diartikan dengan menyalin, mengartikan, menginterpretasi, atau menafsirkan, atau juga bisa diartikan dengan mengalih bahasakan. Dalam bahasa lain, terjemah ini bisa diartikan atau bisa dipahami dengan istilah translation. Kemudian definisi terjemah secara istilah itu ada beberapa ulama yang mengemukakan pendapatnya tentang terjemah ini. Salah satunya yaitu Az-Zarqani yang memaknai terjemah ini menjadi 4 makna. Yang pertama yaitu memberitahukan suatu ungkapan atau berita kepada orang yang belum mendengar. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan suatu ungkapan dengan bahasanya. Yang ketiga menjelaskan suatu ungkapan dengan bahasa lain. Dan yang terakhir, yang keempat itu memindahkan ungkapan dari satu bahasa ke bahasa lain, seperti itu. Nah, makna yang diungkapkan, yang dikemukakan oleh Az-Zarqani ini mempunyai latar belakang. Makna yang pertama dan yang kedua itu dilatar belakangi oleh peristiwa pada zaman Rasulullah. Jadi pada zaman Rasulullah itu seperti kita pada umumnya, para sahabat itu juga memiliki kesibukan, entah itu mencari nafkah, bekerja menjadi petani, kemudian berdagang dan lain sebagainya, sehingga para sahabat itu tidak bisa setiap saat atau selalu datang ke majelis Rasulullah, sehingga Rasulullah memberitahukan atau memerintahkan kepada yang datang pada saat itu, pada yang hadir, bahwa mereka harus menyampaikan kepada orang yang tidak datang tentang wahyu atau hadis yang disampaikan Rasulullah, seperti itu. Kemudian juga ada beberapa pendapat dari ulama lain mengenai makna dari terjemah ini, yaitu sebagai berikut. Ada seorang ahli ulama Al-Quran dari Universitas Al-Azhar Mesir. Beliau bernama Muhammad Husain Adz-Dzahabi yang menerangkan bahwa istilah terjemah ini lazim dipakai untuk dua macam pengertian. Yang pertama yaitu memindahkan atau mengalihkan suatu pembicaraan dari satu bahasa asal ke bahasa yang lain tanpa memberitahukan makna bahasa asal yang diterjemahkan. Kemudian yang kedua yaitu menafsirkan suatu pembicaraan dengan memberitahukan maksud yang terkandung yang ada di dalamnya dengan menggunakan bahasa yang lain. Nah, dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan tentang makna terjemah Al-Quran tadi, dapat kita simpulkan bahwa makna terjemah Al-Quran itu adalah memindahkan bahasa Arab ke bahasa lain dengan tujuan agar umat Islam yang tersebar ke seluruh penjuru dunia yang tidak mengerti bahasa Arab bisa memahami, mempelajari, dan juga mengerti apa yang terkandung dalam Al-Quran, seperti itu. Kemudian poin yang kedua yaitu macam-macam dari terjemah Al-Quran. Nah, secara umum para ulama itu membagi terjemah Al-Quran menjadi dua, yaitu terjemah harfiah dan juga terjemah tafsiriyah. Tapi ada juga para ulama yang membagi terjemah Al-Quran ini menjadi tiga, yaitu terjemah harfiah, manawiyah, dan juga terjemah tafsiriyah. Terjemah harfiah. Nah, terjemah harfiah ini bisa dipahami dengan pengalihan bahasa dari satu bahasa ke bahasa lain, dan susunan katanya itu tidak berubah. Jadi kalau terjemah harfiah itu lebih condong kepada arti kata per kata atau terjemah letterlek, sedangkan kalau terjemah tafsiriyah itu terjemah Al-Quran yang terdapat penafsiran-penerjemahan dalam terjemahannya, sehingga lebih condong kepada penyampaian maksud yang dituju oleh Al-Quran, seperti itu. Jadi
kalau terjemah harfiah itu arti perkata, kalau terjemah tafsiriah itu lebih condong kepada maksud yang dituju oleh Al-Quran, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hukum menerjemahkan Al-Quran. Jadi, apa sih hukum dari menerjemahkan Al-Quran itu? Hukum menerjemahkan Al-Quran itu dibagi menjadi dua, ada yang memperbolehkan dan ada yang juga menentang. Jadi, para ulama yang memperbolehkan menerjemahkan Al-Quran itu dengan alasan atau dengan tujuan agar supaya masyarakat muslim di seluruh dunia itu bisa membaca, memahami Al-Quran. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Islam itu seiring perkembangannya zaman, Islam itu tersebar ke seluruh dunia, baik itu Belanda, Inggris, Jerman, di seluruh Eropa, Asia, dan lain sebagainya, termasuk juga Indonesia. Jadi dibutuhkan atau diperlukannya yang namanya terjemah Al-Quran supaya Islam yang ada di Indonesia, yang ada di Jerman, Turki, dan lain sebagainya itu mengerti atau mengetahui apa yang dimaksud Al-Quran, apa yang terkandung, dan juga apa isi dari Al-Quran itu sendiri. Kan Al-Quran itu sebagai kitab suci umat Islam. Jadi lucu kalau umatnya sendiri itu tidak mengerti maksud atau kandungan dari Al-Quran itu sendiri. Jadi diperlukannya terjemah Al-Quran. Nah, seperti itu. Untuk para ulama yang membolehkan ini seperti Kashfu Gita, kemudian juga Mustafa Al-Maraghi, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada beberapa ulama yang menentang penerjemahan Al-Quran. Mengapa? Karena beberapa alasan. Yang pertama, dikhawatirkannya terjadi perdebatan, perselisihan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, dikhawatirkan mengurangi kemukjizatan Al-Quran. Karena seperti yang kita ketahui bahwa sastra yang ada dalam Al-Quran itu sangat tinggi, dan para ulama itu sepakat bahwa tidak ada bahasa lain yang memiliki kesepadanan arti Al-Quran dengan bahasa lain gitu loh. Karena Al-Quran itu kan karyanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan terjemahan itu karyanya manusia gitu. Dan dikhawatirkan juga dengan terjemahan Al-Quran, masyarakat muslim itu menganggap sama antara terjemah dan juga Al-Quran, sehingga menganggap semuanya itu sama dan sama-sama suci, seperti itu. Jadi para ulama itu menentang adanya penerjemahan Al-Quran. Adapun beberapa ulama yang menentang penerjemahan Al-Quran yaitu Syekh Muhammad Dohiri dan juga Muhammad Sulaiman. Nah, untuk terjemah harfiah, para ulama Dewan 7 Negara Timur Tengah itu sepakat untuk mengharamkan atas terjemah harfiah. Nah, setelah kita belajar tentang definisi, kemudian macam-macam, juga hukum dari menerjemahkan Al-Quran, kita akan membahas tentang syarat-syarat menjadi penerjemah Al-Quran. Yang pertama yaitu muslim. Menjadi seorang penerjemah Al-Quran itu harus muslim dan juga bisa mempertanggungjawabkan keislamannya. Kemudian yang kedua itu penerjemah harus menguasai bahasa tujuan. Misalkan bahasa Arab mau diterjemahkan ke bahasa Inggris. Nah, berarti si penerjemah itu juga harus menguasai bahasa Inggris tersebut, baik itu susunannya, kemudian gaya bahasanya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, penerjemah itu juga harus memiliki kemampuan atau menguasai dua bahasa. Menguasai misalkan bahasa Arab mau diterjemahkan ke bahasa Inggris, maka si penerjemah itu tidak hanya menguasai bahasa Arab saja, akan tapi juga menguasai bahasa Arab dan juga bahasa Inggris, sehingga dalam menerjemahkan itu setidaknya itu kata yang diterjemahkan itu cocok dan pas gitu, sepadan gitu, walaupun mendekati lah, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu memperhatikan prinsip-prinsip penafsiran. Mengapa harus memperhatikan prinsip-prinsip penafsiran? Karena dalam menerjemahkan itu juga melewati proses dari penafsiran. Kemudian yang kelima yaitu menguasai gaya bahasa dan keistimewaan dari bahasa tersebut.
Jadi ada 5 syarat dalam menerjemahkan Al-Quran. Yang pertama, Muslim dan bisa mempertanggungjawabkan keislamannya. Yang kedua, menguasai bahasa tujuan. Yang ketiga, memperhatikan prinsip-prinsip penafsiran Al-Quran. Yang keempat, menguasai 2 bahasa. Dan yang kelima yaitu menguasai gaya bahasa dan juga keistimewaan dari bahasa tersebut. Kemudian perbedaan mengenai tafsir dan juga terjemah itu saya membahas karena terjemah sering disamakan dengan tafsir dan tafsir juga sering disandingkan dengan terjemah. Ada beberapa perbedaan mengenai terjemah dan juga tafsir. Kalau terjemah itu bersifat independen, sedangkan tafsir itu terikat pada kaidah bahasa dan pengungkapannya itu lebih luas. Sedangkan kalau terjemah itu dalam menerjemahkan tidak boleh ada atau tidak boleh terjadi pembuangan kalimat. Sedangkan kalau tafsir itu bisa saja mungkin terjadi pembuangan kalimat atau memang harus membuang kalimat itu, seperti itu. Kemudian yang ketiga perbedaannya yaitu kalau terjemah itu wajib memenuhi makna yang dimaksud oleh kalimat, sedangkan kalau tafsir itu hanya untuk mengungkapkan makna yang dimaksud kalimat menurut sudut pandang si penafsir, seperti itu. Dan beberapa perbedaan pendapat lainnya beberapa perbedaan tafsir dan terjemah yang ada di makalah saya, silakan dibaca. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa kalau terjemah itu lebih singkat, sedangkan tafsir itu lebih luas karena memuat deskripsi tentang penjelasan, seperti itu. Kemudian kita akan membahas tentang urgensi dari terjemah Al-Quran itu sendiri. Yang pertama, dengan adanya terjemah Al-Quran, kita bisa memahami, mengetahui, mempelajari isi dan kandungan Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang kedua, dengan adanya terjemah Al-Quran itu membantu para penghafal Al-Quran dalam menghafal ayat-ayat, karena ketika lupa oh ayat ini apa awalnya gitu ya, terus oh artinya ini, nanti langsung nyambung oh bahasa Arabnya ini gitu. Jadi membantu para penghafal Al-Quran dalam menghafal Al-Quran gitu. Kemudian yang ketiga juga memperbanyak kosakata kita terhadap Al-Quran. Misalnya yang biasanya baca cuman teks Arabnya saja, kan, tapi setelah ada terjemahan, oh ini bahasa Arabnya ini, oh artinya ini gitu. Jadi menambah kosakata kita, sehingga itu juga bisa dijadikan sebagai sarana kita belajar bahasa Arab, seperti itu. Oh ya, juga mengenai manfaat atau urgensi dari penerjemahan Al-Quran ini, dengan adanya terjemahan Al-Quran itu juga membantu para dai atau penceramah dalam menyampaikan kultum ketika memasukkan ayat-ayat itu dan disertai terjemahannya, supaya masyarakat yang mendengarkan itu juga terlihat antusias dan mengerti apa yang disampaikan oleh si dai tersebut gitu. Namun pada hakikatnya penerjemahan Al-Quran itu urgensinya ya supaya muslim yang ada di seluruh dunia itu, yang tidak hanya di Timur Tengah saja kan, tapi di Indonesia, Jerman, Malaysia, kemudian juga Amerika Serikat dan lain sebagainya, itu mengerti apa yang dimaksud, apa yang dikandung, dan juga isi dari Al-Quran itu sendiri. Sejarah penerjemahan Al-Quran ini tidak bisa terlepas dari peran kaum orientalis. Jadi awalnya sejarah penerjemahan Al-Quran ini dimulai atau diprakarsai oleh orang-orang orientalis atau orang-orang non-muslim. Orang-orang orientalis ini menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Latin di saat para ulama dan orang-orang muslim itu sedang memperdebatkan hukum dari menerjemahkan Al-Quran itu sendiri. Nah, kan orang-orang orientalis ini menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Latin. Nah, kemudian orang-orang lainnya yang ingin menerjemahkan Al-Quran ini malah berpatokan pada terjemah yang dilakukan oleh orang-orang orientalis tadi. Jadi orang-orang menerjemahkan itu tidak berpatokan pada teks Al-Quran langsung, akan tetapi menerjemahkan, menjadikan rujukan utama terjemahan yang dilakukan oleh orang-orang orientalis tadi gitu.
Jadi rujukan pertama mereka itu bukan teks Al-Quran itu sendiri, akan tetapi teks terjemahan dari Al-Quran yang dilakukan oleh orang-orang orientalis tadi. Padahal terjemahan tersebut itu banyak yang tidak benar, kemudian juga banyak caci maki atau cemoohan, karena tujuan kaum orientalis untuk menerjemahkan Al-Quran itu bukan untuk mengkaji Al-Quran lebih lanjut, akan tetapi untuk menjatuhkan atau menghina umat Islam itu sendiri gitu. Nah, karena peristiwa itu, karena terjemahan itu, maka para ulama itu menjadi tergugah. Untuk menerjemahkan Al-Quran dengan tujuan atau dengan alasan supaya Al-Quran ini tidak disalahpahami oleh orang-orang gitu. Jadi diluruskan dengan menerjemahkan Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah dan maksud yang dituju oleh Al-Quran, seperti itu. Nah, setelah itu banyak beberapa ulama yang menerjemahkan Al-Quran. Ada yang dari Persia. Jadi Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Persia oleh Syekh Sa'di Asyirazi, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa India oleh Syekh Muhammad Dalawi, kemudian juga diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa lainnya yang kemudian dicetak dan diberikan kepada para jamaah haji pada saat itu. Kemudian sejarah terjemah Al-Quran sendiri itu dimulai di Indonesia itu pada abad ke-20 yang diprakarsai oleh Syekh Muhammad Abdul Rauf. Jadi diterjemahkan pertama kali oleh Syekh Abdul Rauf, yang kemudian disusul oleh penerjemah lainnya, yang kemudian juga muncul karya-karya terkenal seperti terjemahan Al-Mustafid. Kemudian juga ada Syekh An-Nawawi yang memiliki karya Marah Lapid. Mungkin seperti itu secara penafsiran Al-Quran. Mungkin bisa dicari lagi di dalam referensi lain, seperti itu. Baik, kita tadi sudah belajar definisi, kemudian macam-macam hukum, kemudian juga syarat, perbedaan terjemah dan tafsir, urgensi, sejarah penerjemahan Al-Quran itu sendiri. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai konsep terjemah Al-Quran. Apabila ada kekeliruan, kata yang kurang berkenan dan lain sebagainya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.